Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita bersyukur kita masih sehat, kita masih bisa ibadah sekolah minggu. Meskipun sampai sekarang kita masih harus ibadahnya secara online. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, siapkan persembahannya, siapkan Alkitabnya, supaya nanti enggak pas mau firman Tuhan lari cari Alkitab, lari lagi minta persembahan. Semua sudah disiapkan, oke? Ya, sekarang duduk tertib. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita akan bersukacita bagi Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh ada, semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Sekalipun kita berbeda suku, kita berbeda warna kulit, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting, kita tetap menjadi saudara di dalam Tuhan. Mari adik-adik, kita mau berdoa, kita mau serahkan ibadah sekolah minggu kita pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang terus memberkati kami sampai hari ini. Kami boleh ada, kami boleh sehat, bahkan kami boleh memuji Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir dan memberkati ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Sekalipun kami masih harus tetap beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah sekolah minggu kami pada hari ini boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, masih suka? Ya, Ibu percaya kita boleh bersukacita. Adik-adik di rumah semua boleh bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian, Goliat datang dengan membawa pedang. Ini ada yang lagu baru, kita belajar sama-sama ya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diambilnya sebuah batu diumpannya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Sekali lagi ya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diambilnya sebuah batu diumpannya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Ayo sekali lagi, Goliat datang. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diambilnya sebuah batu diumpannya, tak
masih ada sukacita memuji Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan dengan mengangkat satu pujian, Sukacita Ku Bertemu. Semua sukacita ya. Ikutin gerakannya, kita bergoyang bersama memuji nama Tuhan. Jangan ada yang duduk, jangan ada yang diam. Bersukacita karena Tuhan Yesus senantiasa mengasihi kita, mengasihi Ibu, mengasihi Kak Sera, ada Kak Sem, ada Kak Jo, dan semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, duduk ya, silakan duduk yang tertib. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, jangan lagi colek kiri kanan. Kita mau diberkati firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku.
Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Tadi kita sudah menaikkan pujian. Ini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun Ibu minta anak-anakku untuk mempersiapkan Alkitabnya, duduk tenang. Kita akan satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini. Tuhan masih menganugerahkan bagi kami kesehatan, kekuatan, bahkan waktu yang indah ini boleh kami pakai untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengarkan lewat virtual, tapi kami percaya Tuhan hadir, Tuhan mengurapi kami dan melayakkan kami untuk senantiasa hidup setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati anak-anak kami di rumah masing-masing di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi hamba, layakkan hamba untuk boleh menceritakan dan maksud rencana Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anakku, minggu yang lalu tanggal 1 November, kalian sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu tentang raja pertama bangsa Israel adalah raja yang bernama Saul. Iya, tadi Bu mendengarkan ada yang menjawab Raja Saul. Iya, jadi pada kesempatan hari ini kita akan belajar memahami pengganti Raja Saul adalah, siapa bisa menjawab? Ya betul, Daud. Daud kita kenal di sini adalah raja pengganti Saul. Mengapa Daud dipakai Tuhan untuk mengalahkan seorang badan besar, tinggi, kemudian wajahnya mengerikan. Kalau bicara, suaranya bisa kita mendengarnya, telinga kita sakit anak-anakku. Siapa itu? Yaitu Goliat. Betul, Goliat. Jadi tema kita di sini adalah Daud mengandalkan Tuhan, kalahkan Goliat. Namun, kalian bisa memperhatikan video animasi yang akan kita amati bersama. Lima batu, ketapel, dan raksasa. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai, salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru."
Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. Bukan mereka, kata Tuhan. Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu. Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru. Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin, menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan. Saat itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan. Kata Daud, "Aku akan melawannya." Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat." Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel.
Memangnya aku ini anjing? Goliat meraung galak. Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku. Kau punya tombak, kata Daud. Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel. Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. Tuhan menolong Daud membunuh si raksasa Goliat hanya dengan 5 butir batu dan sebuah ketapel. Benar atau salah? Ya, pada penayangan video yang sudah sama-sama kita melihat bahwa Daud dapat mengalahkan Goliat. Ya, kita akan buka bersama-sama 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 58. Ibu akan membacakan untuk kita semua. Anak-anakku, cukup memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Sudah dapat semua? Ya, 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 58. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya, di tangannya dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang."
Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saraaim, sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, katalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu?" Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Ayat 58. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau?" "Ya orang muda," jawab Daud, "anak hamba tuanku, Isai, orang Betlehem itu." Ya, jadi anak-anakku, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan Minggu 8 November 2020 terambil di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 58. Ibu sudah katakan tema kita pada pagi hari ini adalah Daud mengandalkan Tuhan, kalahkan Goliat. Di sini kita melihat ada dua hal yang perlu kita teladani dari hidup Daud. Mengapa secara fisik Daud bisa mengalahkan Goliat? Itu semua karena campur tangan Tuhan.
Yang pertama, untuk anak-anakku ingat bahwa Daud memiliki kerendahan hati. Walaupun Daud memiliki paras yang elok atau bisa dikatakan tampan, ganteng, secara fisik sempurna, tetapi itu bagi manusia hanya sementara saja. Ya, maksud ibu sementara saja itu bukan bisa diandalkan kemana-mana. Daud memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati Daud di sini kita melihat bahwa dia sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Daud pada masa hidupnya pernah mengalahkan singa karena dia datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah punya rencana bahwa bagi manusia, ya, itu mustahil, tapi di hadapan Allah itu tidak mustahil. Yang penting bagi kita adalah kerendahan hati sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, yang perlu kita teladani, percaya dengan iman sepenuhnya. Kita melihat bahwa Daud percaya Allah yang disembahnya adalah Allah yang hidup. Walaupun orang Filistin menghujat atau membenci bangsa Israel. Kemudian Goliat juga mempunyai sikap sombong, yaitu dia mengatakan, "Hei anak muda, mana mungkin engkau mengalahkan aku? Badanmu kecil. Sedangkan aku memiliki badan yang besar, kekuatan yang besar." Tapi Daud tidak terpengaruh oleh perkataan hina dari Goliat. Di sini kita melihat sikap Daud, yaitu percaya. Ketika Allah mempercayakan kepada kita yang menurut kita di luar kemampuan kita, tapi percayalah, Allah punya rencana yang indah. Allah punya rencana yang ajaib dalam kehidupan kita, anak-anakku, setiap hari. Jadi, ibu harapkan untuk anak-anakku, ketika kita juga mendengarkan firman Tuhan secara virtual setiap minggu, lakukanlah kebenaran firman Tuhan dengan tulus hati, dengan tidak dipaksa oleh misalnya mama atau papa, tapi ada kerendahan hati untuk anak-anakku melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupanmu. Karena ketika kita hidup kudus di hadapan Tuhan, pasti kita akan memiliki masa depan yang indah. Jadi, untuk anak-anak ibu, untuk ayat hafalan kita terambil di dalam Mazmur pasal 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Baik anak-anakku, untuk mengakhiri firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk boleh meneladani Daud. Kami percaya Tuhan, ketika kami memiliki kerendahan hati dan kami percaya kepada Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkati seluruh anak-anak kami Tuhan pada kesempatan pagi hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh Tuhan hidup kudus, setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Bahkan Tuhan berkati masa depan mereka.
Karena kami percaya, kami bukan menjadi ekor, tapi kami menjadi kepala. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gloria yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati, menolong, memberikan kesehatan, dan memberkati pelayanan yang ada. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah sekarang kami akan memberikan persembahan, berkatilah agar persembahan ini bisa dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berilah syukur, beri syukur, bisa ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, bisa ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milik. Panjatkan doamu, panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Baik anak-anakku, untuk mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita satu di dalam doa. Kembali kami naikkan pujian syukur kami Tuhan, ketika Tuhan boleh menolong di dalam ibadah yang sudah kami lakukan. Biarlah Tuhan semuanya untuk mendatangkan hormat bagi Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah anak-anak kami Tuhan di rumah masing-masing, ketika mereka juga boleh melakukan kebenaran firman Tuhan, bahkan mereka boleh melakukan seluruh aktivitas mereka dengan baik, semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Tioma, untuk Kakak Sera, untuk Kakak Samuel dan Kakak Jojo, yang Tuhan sudah pakai untuk boleh melayani secara virtual pada kesempatan pagi hari ini. Berikan mereka juga Tuhan kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga kami juga boleh melayani Engkau dengan setia, dengan tulus hati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berkati kami Tuhan di dalam melakukan seluruh sisa kehidupan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Yesus memberkati.